Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله رحمكم الله تأمل ونتعمل ونتذكر لئن شكرتم لأزيدنكم فاذكروني أذكركم ادعوني أستجب لكم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kami pesankan kepada diri kami sendiri dan semuanya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena takwa adalah jalan yang paling utama serta jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita berpikir bersama, mengenali bersama serta mengingat bersama, dan jangan lupa bangunlah dari tidur, bangunlah dari mimpi, bangunlah dari kelalaian. Kita akan bersama mentadabburi beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum la tatruk as-syukra fatuhramu az-ziyadah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka sungguh aku akan menambahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kalian. Dengan ayat ini jangan sekali-kali kita meninggalkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua cara. Yang pertama, mensyukurinya dengan mengucapkan hamdalah, sebagaimana kita sering mengucapkannya alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian syukur yang kedua adalah keyakinan yang disertai dengan amalan. Keyakinan bahwa seluruh yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang ada pada diri kita dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, keluasan rezeki yang kita dapatkan, kecerdasan yang kita punyai, kesuksesan yang kita dapatkan, serta kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain itu semuanya hanya kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan itu tandanya kita merupakan makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, ketika kita hanya mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, harta kita, kenikmatan yang kita dapatkan di hadapan orang banyak, maka kita telah lalai, bahkan kita hanya bermimpi. Maka bangunlah. Kemudian yang kedua, saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum. Mengingatlah kalian, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Dengan ayat ini, fala tatruk az-zikra fatuhram zikrullahi laka. Jangan sekali-kali kalian melupakan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cara itu Allah tidak akan lalai kepada kita. Para saudaraku yang berbahagia, pada ayat ini ada dua hal yang harus kita tekankan. Yang pertama,
dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengenal Allah, tidak mungkin kita bisa mengingat Allah. Maka cara mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan satu cara, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kali jangan mengandalkan bahwa kita punya pendidikan tinggi, jangan mengandalkan bahwa kita keturunan orang-orang hebat, jangan mengandalkan itu semuanya. Sadar dan bangunlah. Keadaan itu semuanya bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara terbaik mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan penuhi permintaanmu. Di surat Ghafir ayat 60 ini Allah mengajarkan kepada kita supaya kita selalu meminta kepada Allah. Tidak ada batasan, tidak ada jarak antara Allah dengan kita dalam masalah ini, yaitu masalah doa. Tidak harus lewat ini dan itu, tidak harus dengan perantara ini dan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan astajib lakum, aku akan penuhi apa yang kalian minta. Dari sini kita bisa mengambil faedah wala tatruk ad-du'a fatuhram al-istijabah. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan doa sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi permintaan kalian. Maka dengan ini ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa menandakan bahwa kita butuh kepada Allah. Dengan doa kita tahu bahwa kita ini lemah, dan dengan doa kita memang benar-benar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, faedah ayat di surat Al-Anfal ayat 23, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan sekali-kali kita lalai dengan alasan sekali lagi pendidikan kita tinggi, dengan alasan kita berkumpul dengan teman-teman yang sering mengingatkan kepada kita, dengan alasan bahwa kita telah mengenal sunnah, kita telah mengenal agama ini jauh beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi itu adalah kelalaian yang ada pada diri kita. Maka bangkit dan bangunlah. Wala tudrik istighfar wa tuhramu an-najah. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan istighfar, karena istighfar itu adalah cara terbaik mendapatkan kesuksesan. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fattaqullah ibadallah fattaqullah miftahu an-najah. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia yang beruntung dan sukses adalah mereka yang tahu diri, sadar diri, dan jauh dari hanya sekedar mimpi. Mereka selalu merealisasikan dengan bentuk nyata tanpa basa-basi. Saudaraku, bangunlah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, Ibni Adam, ma'ataka Allah ta'ala dunya illa ikhtibaran, wala zawaha mudkhalaqaha an ibadihil mu'minin illa ikhtibaran. Wahai anak Adam, wahai manusia, tidaklah Allah ta'ala memberimu dunia kecuali sebagai ujian. Allah tidak pula menahan dari hamba-hambanya yang beriman kecuali juga sebagai ujian. Saudaraku, semoga Allah merahmati kita semuanya. Bangunlah. Al-Imam Sahnun Al-Maliki rahimahullahu ta'ala
berkata, kullu dabatin ta'malu ba'da sab'i illa bani Adam idza syabi'a raqada. Setiap hayawan beraktivitas setelah mereka kenyang kecuali manusia. Jika ia kenyang, tidur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tu'adzibna bimaradin wa la tusallit alaina bi ahadin wa la tusqina bi waladin wa najjina min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma dabbirna min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja warham mautana wa mautal mu'minin washfi mardana wa mardal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wal Qur'an wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.